Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabatku di pagi ini. Dan saya akan mencoba membahas masalah PIK 2. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, dari masyarakat setempat, masyarakat Indonesia mengecam atau tidak menyetujui dengan adanya PIK 2 yang berada di Banten atau Tangerang. Teman-temanku, apa yang menyebabkan PIK 2 ini ditolak oleh masyarakat Indonesia pastinya dan juga warga setempat? Dan kita ketahui ada warga setempat yang terima, yaitu orang-orang yang terdekat di pemerintah desa seperti kepala desa dan perangkat-perangkatnya dan juga tokoh-tokoh yang berada di desa tersebut. Karena kita ketahui namanya setiap perusahaan apabila membuka suatu kawasan yang pastinya mendekati tokoh-tokoh orang yang berada di setempat. Bisa jadi adalah disogok atau diberikan jaminan sesuatu yang membuat mereka tunduk untuk lupa mendengarkan aspirasi masyarakat di setempat. Jadi teman-temanku, kita melihat PIK 2 ini sangat menjadi suatu problematika yang perlu kita soroti dan kita bersuarakan atau menyuarakan untuk dihentikan PIK 2 ini. Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang serta mudaratnya untuk masyarakat setempat dan juga tidak sesuai dengan tata kelola wilayah. Jadi teman-teman semuanya di sini kita mencoba melihat apa sebabnya. Jadi sebelumnya kita membahas lebih lanjut mengenai dengan PIK 2 ini, kalian harus lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar PIK 2. Jadi posisinya berada di Tangerang, Banten, dan di pesisir pantai dan pemandangan yang begitu indah kalau dikembangkan. Namun wilayah ini atau kawasan sebagian ini hampir 1.500 hektar ini punya siapa sebenarnya? Ada di situ ada 9 kecamatan yang merasakan dampaknya atau digusur, sehingga ada kawasan hutan lindung, mangrove dan lain sebagainya. Dengan itu PIK 2 ini merusak lingkungan, ekosistem yang berada di wilayah tersebut dan juga masyarakatnya. Jadi teman-teman semuanya, ada pemukiman warga yang digusur, ada hutan lindung, ada tanah milik negara atau milik negara. Sehingga kenapa Agung Sedayu ini begitu mudah untuk membuka kawasan tersebut di masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, wilayah tersebut ditetapkan sebagai proyek nasional. Itu artinya di situ sudah tidak terjadi tawar-menawar antara yang punya tanah, punya rumah-rumah, punya sawah-sawah. Tidak ada tawar-menawar untuk persoalan harga untuk pembelian. Karena wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai proyek nasional. Dan sebagaimana aturan yang kita tahu bahwa pemerintah menetapkan wilayah setempat atau suatu wilayah dalam proyek nasional itu untuk kepentingan umum, seperti jalan kereta api, bendungan, yang menyangkut kepentingan umum untuk kemaslahatan banyak orang. Itu pemerintah mengeluarkan proyek nasional tersebut. Kalau pemerintah mengeluarkan proyek nasional ini untuk kepentingan swasta atau perusahaan, untuk kepentingan perusahaan tersebut, itu artinya terjadi kong kali kong antara perusahaan, antara pemerintah dan pihak swasta
dalam menetapkan PIK 2 ini sebagai proyek nasional. Karena kita ketahui pemerintah dalam menetapkan proyek nasional harus untuk kepentingan umum, tetapi pemerintah menetapkan PIK 2 sebagai proyek nasional. Itu artinya pemerintah mudah memberikan atau mempermudah swasta untuk melakukan tindakan tindakan penggusuran karena sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mempermudah perusahaan tersebut, sehingga masyarakat rasanya saat ini tidak berkutik. Harga sudah ditetapkan segini, ya, tidak ada tawar menawar, langsung bayar dengan harga yang murah. Terus di situ juga ada utang lindung, ada mangrove. Jadi sungguh disayangkan PIK 2 ini diizinkan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo. Karena kita ketahui ini adalah semua kong kali kong, ada tawar menawar di belakang itu yang terjadi, saudara-saudaraku. Karena kita melihat PIK 2 ini kawasan elit, ada perumahannya, ada pusat bisnis, dan lain sebagainya. Khusus orang-orang yang punya uang banyak jualan di sana, atau masuk di sana atau tinggal di sana. Tidak ada yang penjualan di samping-samping jalan seperti pecel lele, mungkin jualan di samping-samping jalan, tidak ada itu. Itu adalah kawasan elit. Jadi kawasan itu dibangun dengan tempat-tempat yang bernuansa Eropa, Cina, macam-macam di situ, sehingga kelihatan seperti di luar negeri. Dan masyarakat setempat akan teroriginalkan, tersampingkan, tidak mendapatkan apa-apa dengan hadirnya PIK ini. Dengan itu teman-teman semuanya, untuk rakyat Indonesia harus bersuara dan terus bersuara untuk menolak adanya PIK 2 di Tangerang tersebut, karena merusak lingkungan, merugikan masyarakat, serta merugikan negara. Karena kita ketahui dalam pemerintah menetapkan proyek nasional untuk kepentingan publik, bukan kepentingan keuntungan suatu perusahaan. Itu artinya pemerintah saat itu telah melanggar karena memberikan keuntungan atas kebijakannya untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan, seperti kasus Tom Lombong yang kebijakannya, maka beliau dipenjarakan. Dan sama halnya dengan kasus ini, apabila pemerintah mengizinkan terus menjalankan PIK 2 ini, maka boleh dikatakan kebijakan yang melanggar undang-undang, dan untuk menguntungkan pihak swasta, itu artinya penyelenggara pemerintah harus diminta pertanggungjawaban atau dihukum, baik dari kepala desa, bupati, gubernur, dan lembaga-lembaga terkait, bahkan juga Presiden Pak Joko Widodo, karena atas kebijakannya. Karena Pak Presiden pasti tahu, Pak Joko Widodo pasti tahu atas kegiatan tersebut, dan itu semua sudah tawar menawar di belakang lah, sudah tahu lah. Kamu PIK 2 nanti saya permudah dan kamu harus berinvestasi di IKN. Semua bisa terjadi seperti itu, sehingga Sidayu ini dimudahkan dengan membeli tanah yang murah untuk kepentingan mereka atau keuntungan yang besar-besar, karena kawasan tersebut adalah kawasan elit. Tidak ada orang-orang miskin atau orang-orang yang punya wilayah tersebut masuk di dalam situ apa. Kalau mereka masuk dalam pun harus uangnya banyak, dan mereka harus membeli aset-aset yang telah didirikan. Oke teman-temanku, itu adalah sedikit penjelasan mengenai PIK 2. Jadi teman-teman, kita harus kawal terus mengenai apa yang dilakukan oleh Sidayu Group untuk melakukan salah satu tindakan yang saya rasa kurang
memberikan dampak yang positif, walaupun mereka selalu jelaskan akan membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Iya, lapangan pekerjaan, tetapi di situ jangan sampai terjadi negara di dalam negara, karena kita ketahui Singapura warga lokal asli adalah orang Melayu, tetapi yang berkuasa adalah Cina. Takutnya seperti di Jakarta, di daerah PIK 2, PIK 3, PIK 1, PIK 2, bahkan PIK 3 nanti. Sehingga menjadi kawasan yang elit tetapi warga pribumi teroriginalkan, tersingkirkan. Itu yang sungguh disayangkan. Bahkan konon katanya juga jarang ada masjid di sana. Sehingga MUI Muhammadiyah menolak PIK 2 ini ditindaklanjuti, diminta untuk dibatalkan, dan masyarakat Indonesia harus bersatu untuk menyuarakan itu, sehingga dan membongkar siapa-siapa pelaku di balik dengan adanya PIK 2 ini dari pemerintahan Pak Joko Widodo, dari PRT, dari RT, dari kelurahan, dari kecamatan, dari bupati, dari gubernur, sampai lembaga terkait dan presiden harus diminta bertanggung jawab, karena tindakan tersebut merusak hukum, merusak lingkungan, merusak tatanan dalam bernegara kita. Oke, terima kasih teman-temanku, jangan lupa like dan subscribe. Saya hanyalah rakyat biasa yang hidup di jalan, yang hanya menyampaikan pandangan dan keresahan saya sebagai rakyat biasa. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.